Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau masak-masak lagi. Yang rindu masakan saya boleh merapat ya. Pertama-tama di sini tuh saya mau masak kalio ayam. Ini sudah saya panaskan minyak. Kemudian saya tuangkan untuk bumbu halus. Bumbu halusnya ini seperti biasa ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai kering, jahe, kunyit, ketumbar, dan kemiri. Ini bumbunya sama seperti bumbu rendang, cuman nggak pakai kelapa gonseng ya. Tidak lupa juga menambahkan rempah-rempah seperti serai dan daun salam. Nah, ini tuh bumbunya dioseng-oseng sampai benar-benar tanak. Seperti yang ada di video ini tuh udah benar-benar tanak dan udah benar-benar kering ya teman-teman. Lalu di sini tuh langsung aja cemplungkan ayamnya satu persatu ya. Ini tuh ayamnya saya pakai setengah kilo kurang lebih. Lalu untuk bagian sayap itu tuh masih saya bagi lagi ya teman-teman, saya potong lagi. Nah, ini tuh oseng-oseng sampai ayam dan bumbunya ini benar-benar tercampur rata ya. Nah, seperti ini udah benar-benar tercampur rata, lalu masukkan juga santannya. Untuk santannya saya pakai sedikit aja, ini tuh kurang lebih 400 ml ya teman-teman, dari setengah butir kelapa. Ini sebenarnya sedikit aja sih santannya, nggak perlu banyak-banyak karena ini kan nanti teksturnya atau tampilannya itu seperti rendang ya. Jadi harus benar-benar kering. Nah, ini ayamnya aduk-aduk sampai benar-benar terendam ya teman-teman, lalu biarkan untuk beberapa saat. Sambil menunggu ayamnya di sini tuh tanak, saya mau sambil-sambilan juga untuk masak sayur. Nah, di sini tuh saya sudah panaskan minyak, lalu saya tambahkan bawang putih. Pertama kalinya seperti biasa ya, ini tuh bawang putihnya saya cincang halus. Lalu ini tuh oseng-oseng sampai benar-benar kuning kecoklatan ya teman-teman, agar wanginya benar-benar keluar. Lalu kalau misalnya udah kuning kecoklatan, di sini saya tambahkan bawang bombay. Ini bawang bombaynya saya pakai separuh aja dari satu butir yang agak sedang. Nah, dan ini bawangnya dioseng-oseng sampai benar-benar wangi dan agak sedikit layu ya. Tapi jangan terlalu layu kali, nanti nggak krenyes dia. Nah, seperti ini kira-kira sudah ya teman-teman. Langsung di sini tuh saya tambahkan batang daun bawang yang bagian putihnya aja. Ini tuh menambah wangi masakan ya. Lalu di sini juga untuk cabai iris, ini tuh saya pakai 2 buah untuk cabai irisnya agar nanti masakannya ini lebih berwarna. Kalau misalnya boleh mau di skip boleh ya. Nah teman-teman, ini udah dioseng-oseng, langsung aja saya masukkan untuk wortel. Wortelnya saya tadi pakai 2 buah, saya potong korek api ya teman-teman. Lalu oseng-oseng sampai si wortelnya ini setengah layu ya, karena wortelnya ini agak keras kan. Lalu di sini tuh saya tambahkan juga untuk kembang kol. Ini tuh kembang kolnya yang warna putih ya teman-teman. Sebenarnya sih lebih suka kalau brokoli ya, kalau Giant itu. Tapi ini aja pun dia udah doyan banget ya. Ini tuh udah tadi hampir habis dibuatnya semua ya teman-teman, karena saya bilang sisakan untuk nanti siang gitu ya. Nah, ini tuh udah dioseng-oseng seperti ini untuk bunga kolnya. Kalau saya tuh nggak suka yang terlalu layu ya, jadi saya sukanya itu masih ada teksturnya gitu ya teman-teman. Jadi ini nanti saya masaknya sebentar aja sih, nggak terlalu lama. Dan ini cukup dioseng-oseng aja sampai benar-benar setengah matang ya teman-teman. Jangan terlalu matang kali, nanti juga gizinya takutnya nggak ada gitu ya. Tapi saya kurang tahu sih, tergantung selera masing-masing aja. Kalau sudah setengah matang, jangan lupa api kompornya itu dibesarkan ya teman-teman, lalu tambahkan sedikit air. Dan di sini saya tambahkan saus tiram, kemudian saya tambahkan juga sedikit minyak wijen, garam, dan kaldu jamur. Itu aja untuk permicinan kali ini ya teman-teman. Dan di sini juga saya tambahkan lada. Untuk ladanya opsional ya, boleh dipakai boleh enggak. Mungkin buat kalian yang punya anak kecil di skip aja, atau untuk cabenya juga tadi nggak usah dipakai ya. Nah teman-teman, ini tuh saya oseng-oseng sampai benar-benar tercampur rata gitu ya untuk bumbu-bumbunya tadi, karena baru dimasukkan. Jadi biar meresap gitu ya teman-teman. Dan ini tuh tinggal nunggu kuahnya mendidih ya teman-teman. Kalau kuahnya nanti sudah mendidih, ini tuh udah bisa dimatikan. Dan jangan lupa juga tambahkan sedikit daun bawang ya, agar tumisannya ini lebih berwarna dan lebih wangi lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini tuh udah bisa dimatikan, langsung di plating aja. Lanjut di sini tuh saya kembali lagi ke ayam kalio tadi ya. Ini ayam kalionya udah sedikit sat ya teman-teman, dari yang tadi pertama kali dimasukkan santan. Lalu di sini tuh saya aduk-aduk dulu agar santannya tidak pecah. Kemudian di sini mau saya tambahkan permicinan. Di sini saya tambahkan garam itu kurang lebih 1,5 sendok teh.
Dan untuk kaldu ayam di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh, sesuaikan sama selera masing-masing. Lalu untuk ayam kalionya jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman, agar nanti garam dan kaldu ayamnya benar-benar meresap, benar-benar merata gitu ya. Lalu di sini juga saya tambahkan sedikit gula merah, kemudian diaduk-aduk sampai benar-benar hancur dan kuahnya ini benar-benar resat seperti rendang ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kalau udah seperti ini tuh udah bisa dimatikan kompornya. Kemudian bisa di plating. Nah, ini dia masakan kali ini ya teman-teman. Ini ada tadi tumisan bunga kol dan kalio ayam. Ini tuh enak banget, boleh kalian recook ya teman-teman. Dan untuk sisa ayam kalionya tadi ada di sini ya. Tekstur kuahnya seperti ini kira-kira ya teman-teman. Dan untuk tampilan ayamnya juga boleh kalian lihat perbedaannya ayam gulai dan ayam kalio ya. Kalau kalio ini seperti ini kuahnya, benar-benar mirip rendang tapi nggak pakai bumbu gonseng. Nah teman-teman, di sini kita masuk untuk masakan yang ketiga. Di sini sudah saya sediakan bahan-bahannya. Ada ikan nila. Ini tuh ikan nilanya 1 ekor saya potong 4 ya. Kepalanya saya belah 2. Dan untuk bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe sedikit, lalu ada cabai merah juga. Dan untuk rempah-rempahnya di sini sudah saya sediakan bawang batak. Ini tuh namanya bawang batak ya teman-teman. Lalu ada serai juga yang sudah saya geprek, daun jeruk 1 lembar, dan di sini ada kincong atau apa nih namanya? Kecombrang ya. Itu udah saya belah 2 dan di sini ada lengkuas yang sudah saya geprek. Dan untuk bahan pelengkap di sini tuh untuk asamnya saya pakai 2 macam, asam cikala itu sudah saya geprek, kemudian asam belimbing ya. Dan ini ada rawit merah dan terong hijau, itu nanti dicemplungkan aja ya teman-teman. Dan untuk bumbu halusnya di sini tuh saya ulek manual agar nanti rasanya lebih keluar ya. Nah, ini tuh untuk cabai merahnya boleh kalian tambah ya bagi yang doyan pedas. Karena ini tuh untuk anak saya juga supaya bisa makan, jadi saya pakainya 3 buah aja. Nah, ini tuh bumbunya ulek sampai benar-benar halus ya teman-teman. Untuk mempermudah pengulekan, jangan lupa tambahkan garam. Kalau misalnya kalian punya garam kresek, itu bakalan lebih bagus lagi ya. Nanti bumbunya itu bakalan lebih cepat halus. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya teman-teman. Ini tuh sudah benar-benar halus. Lalu di sini tuh mau saya sisihkan dulu ya untuk bumbunya. Tadi juga saya sudah panaskan air ya untuk kuahnya. Lalu di sini tuh untuk bumbu halusnya ini langsung saya cemplungkan aja teman-teman. Karena airnya juga sudah mendidih. Nah, kira-kira tampilan seperti ini ya teman-teman. Langsung saya cemplungkan aja untuk ikan nila. Ini tuh ikan nilanya dapatnya 4 potong ya. Di sini juga saya masukkan terong sekalian, lalu saya tutup agar nanti terongnya tidak berubah warna. Nah, setelah beberapa saat ini tuh sudah mendidih ya teman-teman. Lalu untuk bahan rempah-rempahnya tadi langsung aja saya cemplungkan. Itu tadi ada lengkuas, serai, dan daun salam. Dan untuk kecombrangan juga jangan lupa, kemudian bawang batak, dan untuk cikalanya ya, asam cikalanya itu saya pakai 4 buah ya teman-teman. Cikalanya jangan lupa digeprek agar rasa asamnya lebih keluar lagi. Dan ini tuh diaduk-aduk, lalu saya cemplungkan juga untuk cabai rawit merahnya teman-teman. Nah, ini tuh cabai rawitnya boleh kalian sesuaikan ya, boleh pakai cabai rawit hijau juga nggak apa-apa. Tidak lupa juga untuk menambahkan garam. Ini tuh garamnya kira-kira 1,5 sendok teh ya teman-teman. Kemudian untuk micin saya pakai Mbak Sasa. Kalau kalian punya aji juga boleh ya, itu rasanya sama. Nah, teman-teman udah dimasukkan garam sama micin, lalu di sini tuh saya aduk-aduk ya agar tercampur rata. Kemudian ini tinggal nunggu mendidihnya aja. Nah, ini tuh sudah mendidih, lalu saya aduk-aduk lagi ya teman-teman. Kemudian di sini tuh mau saya masukkan juga untuk belimbing wuluh. Untuk belimbing wuluhnya itu yang terakhir ya. Karena kalau belimbing wuluh itu gampang banget untuk matangnya. Ini tuh segar banget ya teman-teman untuk sop ikan nilanya. Kalau di kampung saya ini namanya sop ikan nila ya, dan bisa juga kalian pakai ikan mas. Nah, ini tuh langsung kita plating aja ya teman-teman untuk ikannya. Ini tuh udah mateng. Ya Allah, ini tuh segar banget ya, nggak bohong, nggak kaleng-kaleng. Ini boleh banget kalian recook di rumah.
Resepnya nanti saya lampirkan di deskripsi box ya. Pokoknya ini tuh saya ngasih resep itu yang benar-benar enak ya teman-teman. Kalau saya masak itu biasa-biasa aja itu pasti nggak saya masukkan ke dalam video. Pokoknya ini tuh mungkin ya, kalau di daerah kalian ini namanya pindang ya. Tapi cara dan bahan-bahannya itu tentu berbeda ya teman-teman. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka, menginspirasi. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.